Cita-cita. Aku pertama kali dengar kata ini tuh pas aku TK. Dan itu juga pertama kalinya aku ditanya, apa cita-citamu? Dan waktu itu ya, aku tuh juga bingung, aku mau jadi apa ya nanti? Nah, kebetulan karena aku suka banget nonton Upin Ipin dan kan cita-cita mereka tuh mau jadi astronot kan ya? Astronot ya? Not bad, not bad. Aku mau jadi astronot. Astronot. Cita-cita yang kalau dipikir-pikir sampai hari ini aja masih kedengeran gak realistis. Iya gak sih? Wah, kamu udah gede ya? Abis lulus kuliah mau ngapain? Aku mau jadi astronot. Cita-citaku sebagai astronot dengan cepat tergantikan ketika TK aku ngadain acara di mana setiap anak wajib pakai pakaian sesuai cita-cita mereka. Nah, nyari pakaian astronot itu kan di mana ya? Udahlah daripada ribet, jadi pemain bola aja. Simple. Nah, dari situ aku ganti cita-citaku jadi pemain bola. Tapi jadi pemain bola pun sebenarnya nggak begitu sejalan dengan passionku. Aku kurang suka main bola, jadinya waktu SD cita-citaku berubah lagi. Aku mau jadi tentara. Dan yang bikin aku tertarik tuh sebenarnya karena senjata-senjata dan alutsista tentara yang keren-keren. Aku suka banget lihat yang begitu-begituan, bahkan sampai sekarang. Nah, pas SMP, aku mulai gede dan lumayan tahu tujuan dan kemauan aku sendiri. Aku ngerasa aku nemu apa yang selama ini aku mau. Aku mau jadi komikus dan animator. Aku bener-bener ngerasa cocok banget di sini karena aku suka gambar, aku suka anime. Orang tua aku pun sangat-sangat support aku dengan beliin apapun buat hobiku ini. Bahkan sampai kursusin aku gambar. Dan kursus gambar ini bener-bener ngeboost kemampuan gambar aku. Bahkan pas SMP ada wacana aku mau dikuliahin di Malaysia atau di Jepang buat ambil jurusan animasi. Wah, waktu itu aku bener-bener pede banget sih kalau aku bakal jadi animator dan komikus yang hebat. Nah, apakah sampai saat ini aku masih berambisi jadi seorang animator dan komikus yang hebat? Sayangnya enggak juga sih. Hah? Kok bisa berubah lagi? Padahal kan kamu udah punya alasan dan visi yang jelas buat jadi animator. I know. Alasan buat jadi animator saat itu emang kuat. Tapi, itu terbantahkan juga dengan fakta-fakta yang menurutku jauh lebih kuat. Ada dua alasan kenapa aku mengubur dalam-dalam cita-citaku ini. Alasan pertama, orang tua terutama bundaku, yang tadinya mau sekolahin aku ke Jepang atau Malaysia buat belajar animasi, tiba-tiba berubah pikiran dan sekolahin aku ke Mesir buat belajar agama. Awalnya, jujur, aku keberatan. Tapi datanglah alasan kedua, bahwa fakta tentang perkembangan AI yang sangat masif bahkan bisa menggantikan pekerjaan manusia, terutama animator. Ini sebenarnya bakal menarik banget sih untuk ngebahas lebih jauh pandanganku tentang AI di konten selanjutnya. Gimana? Kalau kalian tertarik, komen di bawah. Intinya aku hopeless, ngerasa kedepannya mungkin gak bakalan mudah. Tapi aku hopeless menjadi animator bukan berarti aku gak punya tujuan. Aku suka banget nonton podcast Raditya Dika dan jujur ada part yang menarik banget. Intinya dia bilang bahwa kemampuan dia dalam storytelling atau bercerita secara otomatis membuka banyak peluang yang sejalan dengan kemampuan dia bercerita. Dia bisa jadi penulis, stand-up komedian, YouTuber. Dari situ aku menyimpulkan bahwa di zaman sekarang yang penting kamu punya skill yang mateng. Nantinya itu pasti bakalan mendatangkan banyak peluang. Ups, kalau misalnya kalian mau praktek bahasa Inggris, Arab, atau sekedar mau temenan dan cari relasi, kalian bisa join Discordku, linknya di deskripsi.